Shalom, saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Dina Lydia Lumban Gaul, NIM 220101066. Jurusan Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Sistematika yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan menyampaikan topik tentang manusia. Selamat mendengarkan. Antropologi berasal dari kata Yunani anthroporos yang berarti manusia dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Antropologi juga dapat diartikan yaitu bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, sifatnya, dan hubungan-hubungannya. Antropologi sendiri dibedakan dalam dua bagian, yaitu antropologi yang mempelajari manusia secara psikis dan fisik yang dikembangkan melalui teologi, yaitu cabang ilmu teologi yang membicarakan manusia, baik asal-usulnya maupun kejatuhannya, yaitu memberi penjelasan tentang penciptaan kehidupan, waktu itu, pencobaan, kesesatan, dan dosa dan pelanggaran manusia. Pertanyaan, siapakah manusia? Telah didengarkan berabad-abad lamanya. Secara umum jawabnya dapat diperkirakan yaitu melihat manusia lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang seharusnya. Manusia dapat saja melihat diri lebih tinggi sehingga menekankan kemandirian dan tidak memerlukan aspek kemandirian dan tidak memerlukan aspek kebergantungan kepada Allah. Alkitab menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah. Dan wahyu Allah dalam Alkitab bukan saja wahyu yang diberikan kepada manusia, tetapi juga wahyu di mana manusia diperhatikan secara kenyataan. Ini membuktikan bahwa manusia menempati kedudukan yang amat penting dalam Alkitab dan dalam pandangan Allah. Bagaimana kehidupan dimulai di atas dunia? Pernyataan yang pertama dari Alkitab adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan suatu pernyataan yang religius tetapi secara rasional merupakan suatu konsep yang harus demikian. 1. Segala sesuatu yang berada di dalam ruang dan waktu ada permulaannya. 2. Sesuatu tidak dapat dihasilkan dari yang tidak ada. Yang tidak ada tidak dapat melakukan apa-apa. 3. Sesuatu tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena ia harus ada terlebih dahulu sebelum dia sendiri ada. Identitas Elohim sebagai cipta sekaligus menangkis beberapa ajaran yang sifatnya bidat, misalnya ateisme, politeisme, dan panteisme. Untuk aktivitas Allah mencipta ada 3 istilah yang dipakai, yaitu 1. Bara, artinya mencipta. 2. Asa, artinya melakukan, membuat. 3. Yatsar, artinya membentuk. Mujizat atau keajaiban secara sejarah yaitu karena Allah melakukannya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semua mujizat itu dilakukan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 11. Pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia dibedakan menjadi 3, yaitu pandangan ateistik. Kaum ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan melihat bahwa dunia, termasuk manusia, terjadi karena kebetulan dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Pandangan teistik. Orang-orang non-ateis percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan, termasuk penciptaan manusia. Namun, tidak ada kesepakatan pendapat bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung dan bukan setelah melalui proses-proses alamiah yang panjang. Pandangan Alkitab. Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembusi nafas Allah. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4. 4 proses penciptaan yaitu debu tanah, tulang rusuk, biologis, Roh Kudus. Pernyataan mengapa Allah menciptakan manusia merupakan salah satu pernyataan yang sering ditanyakan oleh manusia. Perlu disadari bahwa sebenarnya tidak ada keharusan bagi Allah untuk menciptakan manusia ataupun alam semesta. Jika Allah menciptakan manusia, maka itu harus dipahami semata-mata karena tindakan bebasnya, dan dengan kata lain karena ia mau mencipta
Penciptaan manusia adalah tindakan bebas dari Allah dan bukan tindakan penting dari Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia bukanlah untuk mencari keuntungan dan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya semata-mata karena ia mau mencipta dan ia berkehendak untuk merefleksikan, merealisasikan, menyatakan, dan mengkonsumsi kasih dan kemuliaannya kepada manusia. Pentingnya doktrin manusia. Doktrin manusia dan dosa manusia mempelajari tentang keberadaan manusia dan kejatuhan manusia dalam dosa sampai perjanjian keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Keistimewaan manusia yaitu penciptaannya dibicarakan khusus oleh Tuhan terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Diberi kuasa atas alam ciptaan. Manusia diberi kuasa sementara malaikat tidak diberi kuasa. Kehendak bebas. Kemudian gambar dan rupa Allah yang artinya kita mirip dengan Allah tetapi tidak sama dengan Allah. Manusia adalah representatifnya Allah yang artinya yang mewakili. Sebagian hakikat Allah ada pada diri manusia. Allah bertindak karena kekudusannya. Natur manusia. Apa yang Alkitab katakan tentang natur manusia? Natur manusia adalah segala sesuatu yang membuat kita benar-benar menjadi seorang manusia. Natur yang membedakan kita dari hewan dan seluruh ciptaan lainnya adalah kita memiliki pikiran dan perasaan. Salah satu perbedaan utama antara manusia dan ciptaan Allah lainnya adalah kemampuan kita untuk berpikir. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini berarti bahwa Ia memampukan kita memiliki beberapa pemahaman tentang Dia dan rancangannya yang luar biasa besar dan kompleks. Natur manusia yang kita miliki mencerminkan beberapa sifat Allah, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Tubuh dan jiwa. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan membuat sebuah keputusan. Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia. Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sehingga manusia dapat menggunakan kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia pertama sebenarnya sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Adam dan Hawa dihadapkan pada suatu pilihan, mengasihi Allah dengan cara tidak memakan buah pohon pengetahuan atau tidak mengasihi Allah. Dosa itu sendiri menular, pertama dari iblis, selanjutnya menular kepada Hawa, yang kemudian kepada Adam, dan sampai pada manusia sekarang. Akibat-akibat dari dosa manusia yaitu hubungan manusia terputus dengan Allah dan manusia mengalami kematian. Ular mengalami kutukan menjadi tidak mempunyai kaki. Manusia diusir dari Taman Eden. Persekutuan antar sesama menjadi rusak. Dan terakhir, wanita mengalami penderitaan selama mengandung dan persalinan. Suami berkuasa atas istri. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.